Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dengan NIM 23040234. Jadi di waktu yang berkesempatan ini, saya akan menjelaskan jurus saya yang berkaitan smart farming, yaitu sistem monitoring intensitas cahaya pada tanaman selada berbasis IoT. Langsung saja kita mulai. Oke, kita masuk ke problem dan usernya. Jadi untuk problemnya sendiri, jadi tanaman selada ini seringkali mengalami etiolasi. Apa etiolasi itu? Jadi etiolasi itu jika tanaman kita memiliki batang tinggi namun kurus lemah dan juga daunnya itu juga tidak lebar ataupun besar. Nah, itu diakibatkan karena kekurangan cahaya ataupun stres thermal yang diakibatkan oleh cahaya berlebih. Untuk pengamatan manual sendiri tidak akurat dan juga bisa menyulitkan kita sebagai pengolah ataupun petani jika tidak bisa berada di lokasi secara konstan. Nah, untuk usernya atau targetnya yaitu ada petani selada kecil, biasanya pemula, pengelola greenhouse rumahan, dan juga kita sebagai praktikan smart farming. Nah, kemudian untuk teknologi webnya, jadi alurnya itu cara kerjanya, sistem kerjanya itu jadi uh, tanaman mempunyai risiko etiolasi. Nah, masalah ini untuk masalah intensitas cahaya ini kita ukur menggunakan parameter lux oleh sensor BA1750. Nah, data digital dari sensor ditangkap oleh ESP32 melalui komunikasi I2C. Nah, lalu ESP32 ini akan mengirimkan data tersebut ke platform cloud seperti Blink atau ThinkSpeak dengan memanfaatkan jaringan Wi-Fi. Nah, pengguna dapat melihat grafik data tersebut secara real time di dashboard HP untuk mengambil keputusan dan juga tindakan penyesuaian naungan tanaman. Kemudian kita masuk ke teknologi selection. Nah, untuk komponen teknologi yang kita gunakan adalah yang pertama itu ada ESP32. Kenapa kita pilih ESP32? Karena harganya terjangkau, kinerjanya cepat, hemat energi, dan juga memiliki modul Wi-Fi bawaan. Jadi kita tidak perlu menginstal ataupun membeli modul Wi-Fi lagi. Dan juga fleksibel untuk IoT. Kemudian kita menggunakan sensor BA1750. Jadi ini sensor cahaya. Jadi ini dipilih karena menghasilkan output digital langsung dalam satuan lux tanpa perlu kalibrasi yang rumit. Kemudian untuk platform cloud IoT-nya kita bisa menggunakan Blink atau ThinkSpeak. Fungsinya ini untuk menyimpan data agar agar datanya tersimpan lebih aman di server dan bisa dibuatkan visualisasi grafik yang mudah dibaca di smartphone. Kemudian decision dan action. Nah, bagaimana data menghasilkan keputusan? Jadi dari aplikasi di HP ini, sistem akan menampilkan apakah nilai lux berada pada rentang ideal selada, yaitu 10.000 hingga 25.000 lux. Berdasarkan informasi tersebut, petani dapat mengambil tindakan visi yang cepat. Jadi contohnya jika di atas 25.000 lux, petani ini bisa memasang atau menarik jaring paranet. Jika di bawah 10.000, posisi tray tanaman bisa dipindahkan ke area yang lebih terbuka. Dan kita masuk ke benefit dan limitation. Jadi benefitnya, sistem ini tuh mendukung pemantauan jarak jauh kapan saja. Juga memiliki riwayat grafik pencahayaan harian dan biaya pembuatannya sangat ekonomis, berkisar 100.000 hingga 150.000. Namun ada juga keterbatasannya, yaitu sangat bergantung pada kestabilan jaringan Wi-Fi di area greenhouse dan tindakan penyusunan paranet masih dilakukan secara manual. Dan untuk maturity levelnya, jadi ini masih diberikan pada level 3. Alasannya karena pengukuran sudah berbasis data digital dari sensor yang sudah terhubungkan langsung ke jaringan internet atau cloud untuk pemantauan jarak jauh. Namun sistem ini belum mencapai level 4 karena belum memiliki kontrol atau otomatis.
Nah, kemudian improvementnya, jadi untuk pengembangan di masa depan, sistem ini dapat ditingkatkan ke level 4 dengan menambahkan motor servo atau motor penggerak untuk membuka atau dan menutup jaringan paralel secara otomatis saat sensor membaca intensitas cahaya di luar batas ideal. Kemudian fitur push notification. Nah, jadi ini untuk memberi peringatan dini jika kondisi cahaya tersebut membahayakan tanaman selada. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai analisis sistem pemantauan cahaya terhadap berbasis IoT ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.